Saudara, kali ini kami akan ajak Anda untuk berkuliner. Dalam benak sebagian besar orang akan terlintas soto ayam jika bicara tentang kuliner khas Kudus untuk sarapan khususnya. Namun ternyata ada sajian ketupat sayur yang juga biasa sebagai menu sarapan khas Kudus, yaitu lentok Tanjung. Bagaimana cita rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Pernah mendengar lentok? Kuliner yang satu ini adalah sesuatu yang tidak boleh Anda lewatkan ketika berkunjung ke kota Kudus. Biasanya, lentok atau lentok Tanjung ini kerap dijadikan sebagai menu sarapan. Bisa dibilang, makanan ini adalah lontong sayur khas kota Kletek. Sebagai kuliner lokal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kudus, penjual makanan ini bisa Anda temui di berbagai sudut kota. Jika tertarik mencicipinya, Anda bisa datang ke Sentral Lentok Kudus yang berada di Jalan Raya Kudus Purwodadi. Oke pemirsa, sekarang Ardi udah ada di Kudus nih. Kayaknya nggak lengkap deh kalau kita udah sampai Kudus tapi nggak nyobain kuliner khas ini ya. Nah sekarang Ardi udah ada di pusat kuliner lentok Tanjung khas Kudus. Nah kira-kira gimana sih keseruan perjalanan Ardi di sini? Yuk langsung aja ikutin. Di tempat ini, ada banyak penjual lentok yang bisa Anda jadikan pilihan. Pada icip-icip kuliner kali ini, tempat yang saya datangi adalah Lentok Tanjung Pak Mitro. Oke pemirsa, sekarang Ardi udah ada di salah satu warung lentok Tanjung yang ada di pusat kuliner lentok Tanjung ini. Nah, kira-kira penasaran nggak sih sama rasa dari lentok Tanjung? Langsung aja yuk. Lentok sendiri artinya adalah lontong. Sementara Tanjung berasal dari tempat kuliner ini tercipta, yaitu Desa Tanjung Kara. Yang membedakan lentok dengan lontong biasa adalah ukurannya yang sangat besar. Biasanya dibuat seukuran lengan atau betis orang dewasa. Makanan ini tercipta pada saat masa awal perkembangan Islam di Kudus. Ketika itu, ada seorang pemuka agama bernama Mbah Kulah yang sedang membangun padepokan. Di lingkungan tersebut, banyak warga penjual nasi yang membuatannya dilakukan pada dini hari dan kerap menimbulkan suara bising. Hal ini dianggap mengganggu oleh Mbah Kulah. Untuk menghormatinya, akhirnya lentok jadi alternatif olahan beras yang pembuatannya tidak menimbulkan kebisingan. Penamaan lentok sendiri konon berasal dari bunyi tok 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 yang berasal dari kegiatan menanak nasi. Dahulu, makanan ini biasa dijajakan dengan menggunakan pikulan. Kini, lentok kebanyakan dijual dengan menggunakan tenda atau di warung makan. Untuk mengenang sejarahnya tersebut, banyak penjual yang tetap memajang pikulan di tempatnya berjualan. Kalau dulu lentok itu masakan orang desa sih mas. Nah, lontong sama sayur itu masakannya orang menengah ke bawah. Kalau lentok itu lontong mas. Kalau di luar mungkin panggilannya lontong. Kalau di Kudus bisa dipanggil lentok. Bedanya mungkin agak besar, terus lebih teksturnya lebih lembut. Kalau lontong-lontong yang dijual di luar itu kan keras mas. Kalau di sini lembut, lontongnya lembut. Soalnya rebusnya lama, jadi sekitar 8 jam. Isian makanan ini terdiri atas lontong yang dilengkapi gori atau sayur nangka muda, tempe dan juga tahu. Isian tersebut lalu disiram dengan kuah santan dan ditaburi bawang goreng. Di warung lentok Tanjung Pak Mitro ini ada dua hal yang menjadi ciri khas. Pertama adalah dari segi rasanya. Lalu yang kedua adalah adanya pilihan sambal kering dan juga cair. Kalau bumbunya ada miri, terus jahe, molo, jadi satu gitu mas. Kalau tewel, gori, paling bawang putih, bawang merah, sama kayak gitu. Terus ada laos, godong salam, gitu. Kalau hari-hari biasa dari Senin sampai Jumat itu kurang lebihnya biasanya bawanya 2 kilo. Kalau 2 kilo itu kurang lebih jadi 70 porsi. 70 kali 5.000 berarti sekitar 350. Itu dari lontongnya aja gitu. Biasanya pedagang lentok sudah berjualan sejak jam 6 pagi. Namun sebaiknya Anda datang sebelum jam 9. Sebab pengunjung sudah mulai ramai, terlebih lagi bila saat akhir pekan. Jam 6 sampai jam 11-an lah kurang lebihnya. Tapi ada juga yang sampai jam 1. Kan nggak tentu sih mas, kalau rame guys jam 10 udah habis ya pulang gitu. Tiap hari. Kalau liburnya nggak tentu sih mas, tergantung
sehatnya. Kalau sehat ya jualan terus. Kalau lagi nggak enak badan ya libur gitu. Satu porsi lentok Tanjung ini harganya sangat terjangkau. Hanya dengan Rp5.000 Anda sudah bisa menikmatinya. Sebagai menu pelengkap, Anda juga bisa menambahkan gorengan, sate-satean, atau kerupuk. Nah, jadi pemirsa, sekarang di depan Ardi udah ada kuliner lentok Tanjung khas Kudus nih. Kira-kira penasaran gak sih sama rasanya kayak gimana? Yuk langsung aja kita cobain. Untuk rasa dari kuliner lentok Tanjung khas Kudus ini sendiri, karena isiannya ya, di dalamnya itu ada lentoknya. Lentoknya tuh lembut banget, beda dari lontong-lontong yang ada di luar sana. Terus kalau dari isian yang lain ada tahu, kemudian ada tempenya juga, ada nangka atau yang biasa disebut dengan sayur gori, katanya nangka muda gitu ya. Nah, untuk rasanya sendiri, yang bikin enak itu kuahnya. Dari kuah santannya itu rasanya asin gurih, dominan asin gurih ya. Dan yang bikin rasanya lebih asik itu karena ada berbagai varian sambelnya. Sambelnya itu ada sambel kering, terus ada sambel yang cair sama sambel cabai. Nah, yang recommended menurut Ardi adalah sambal keringnya. Kenapa? Karena sambal keringnya itu dominan lebih pedas, jadi bikin rasanya lebih asik lagi. Datang ke pusat kuliner lentok Tanjung yang ada di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Nah, itu tadi keseruan Ardi buat nyicipin kuliner lentok Tanjung khas Kudus. Untuk Anda yang penasaran sama rasanya gimana, langsung aja datang ke sini. Jangan lupa untuk ikutin terus keseruan kita. Bendardi Yuda, Rosita Rahma, Rida Fadila, Muhammad Fazir melaporkan.